wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Para jamaah salat Jumat Masjid Nurul Jannah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seperti biasanya sebelum pelaksanaan ibadah salat dimulai, kami atas nama pengurus DKM Masjid Nurul Jannah akan menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, waktu salat Jumat pada hari ini adalah tepat pukul 11:54. Kami ulangi, tepat pukul 11:54. Untuk itu, bagi para jamaah sekalian yang masih dalam perjalanan maupun yang masih berada di rumah-rumah, untuk kiranya segera melangkahkan kakinya untuk menuju ke Masjid Nurul Jannah untuk kita melaksanakan ibadah salat Jumat bersama. Penyampaian yang kedua, selaku khotib dan sekaligus imam Jumat pada hari ini adalah Ustadz Hafid Bahar. Alhamdulillah beliau sudah berada di masjid kita ini. Kemudian selaku muadzin dan bilal, insya Allah akan disampaikan oleh saudara Deden Firdaus. Penyampaian berikutnya menyangkut laporan keuangan Masjid Nurul Jannah periode tanggal 2 Juni sampai dengan 8 Juni tahun 2023. Untuk itu akan kami bacakan sejenak laporan keuangan tersebut. Saldo awalnya sebesar 101.552.193 rupiah, terdiri dari 3 item, yaitu item pertama, dana operasional masjid sebesar 15.744.998 rupiah. Item kedua, dana yatim garis miring sosial sebesar 12.012.303 rupiah. Item ketiga, dana pembangunan masjid sebesar dana pembangunan masjid sebesar 73.794.892 rupiah. Penerimaan antara tanggal 2 Juni sampai dengan 8 Juni tahun 2023 adalah sebesar 2.122.000 rupiah, terdiri dari pertama, perolehan kotak infak Jumat tanggal 2 Juni tahun 2023 sebesar 1.212.000 rupiah. Kemudian yang kedua, infak jariah dari muslimin untuk dana pembangunan masjid, untuk dana operasional masjid sebesar 710.000 rupiah. Yang ketiga, infak jariah dari muslimin untuk dana sosial garis miring yatim sebesar 200.000 rupiah. Saldonya menjadi 151.552.193 rupiah, ditambah penerimaan sebesar 2.122.000 rupiah menjadi 103.674.193 rupiah. Pengeluaran antara tanggal 2 Juni
sampai dengan 8 Juni tahun 2023 adalah sebesar Rp2.730.000, yaitu pengeluaran untuk kegiatan rutin pengajian, kemudian untuk tambahan kafalah untuk petugas Kodim bulan Mei, dan untuk pembayaran tagihan PDAM bulan Juni tahun 2023. Saldonya menjadi Rp103.674.193 dikurang Rp2.730.000 menjadi Rp100.944.193. Saldo tersebut terdiri dari tiga item. Pertama, dana operasional masjid sebesar Rp14.936.998. Item kedua, dana sosial garis miring yatim sebesar Rp12.212.303. Kemudian item ketiga, untuk dana pembangunan masjid sebesar Rp7.394.892. Penyampaian berikutnya kami harapkan para jamaah sekalian yang masih duduk di belakang atau di luar untuk mengisi sub yang depan di dalam masjid ini. Sekali lagi kami harapkan para jamaah sekalian untuk mengisi sub yang bagian depan di ruangan masjid ini, karena masih banyak yang kosong. Jadi nanti untuk sub yang belakang diperuntukkan bagi jamaah sekalian yang mungkin datangnya agak lebih belakangan. Demikian penyampaian kami. Marilah kita sama-sama melaksanakan ibadah salat Jumat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن أشهد أن
الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الحمد لله الذي خلق الإنسان إلى أن سيره تام الخلق مستويا ورباه علم أن أكثره لم يكن للعهود وافيا وقال عز من قائل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله نور السماوات والأرض وقال في بعض آياته وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون آمرا ونهيا اللهم صل وسلم على نبينا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين وعلى آله وأصحابه الذين يعملون بسننه إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. فاتقوا الله تعالى بامتثال مأموراته واجتناب منهياته تقربا وترضيا فإن منفعة التقوى راجعا إلينا دائما. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Anugerah karunia dari Allah Subhanahu wa taala yang telah diberikan kepada kita semua, bahkan yang sedang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Bahkan kita berdoa senantiasa agar kiranya anugerah dan nikmat itu terus mengalir kepada kita semua. Dan Allah Subhanahu wa taala kabulkan, walaupun ada beberapa yang belum Allah Subhanahu wa taala kabulkan. Memberikan bukti nyata bahwa Allah Subhanahu wa taala betul-betul sayang kepada kita semua. Maka malu rasanya jika kita tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam Al-Qur'an surah Ibrahim, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Innal insana ladzalumun kafar." Jika kita berusaha untuk menghitung-hitung nikmat yang Allah berikan kepada kita, Allah memastikan kita tidak mampu menghitungnya. Walaupun mayoritas manusia di muka bumi ini ingkar atas karunia itu. Tapi tentu kita berharap tidak menjadi manusia yang ingkar. Manusia yang bersyukur kepada Allah atas apa yang Allah anugerahkan. Sehingga kemudian kita wajib menyatakan syukur kita dengan mengejawatankan takwa, sifat takwa dari seluruh aspek kehidupan kita. Tidak hanya di masjid kita wujudkan bahwa kita adalah seorang pribadi yang muttaqi. Di rumah juga bahwa kita adalah hamba yang bertakwa. Di tengah masyarakat, di kantor, dimanapun kita berada. Itu juga karena perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah engkau kepada Allah dimanapun berada. Jemaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di antara upaya untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah adalah mentadabburi, merasakan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dalam Quran surah Nur
Ayat yang ke-35 Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allahu nurus samawati wal ardh." Bahwa Dialah Allah yang memberikan cahaya di langit dan di bumi. Kemudian para mufassir memberikan penjelasan dan di antara keduanya. Di antara mufassir memberikan penjelasan yang pertama secara kasat mata. Apa yang kita lihat di sekitar kita ini karena cahaya yang Allah berikan kepada kita. Sehingga ada berlomba-lomba untuk memperindah performa kita. Infrastruktur kita, rumah kita mesti kita rawat agar indah dilihat. Kendaraan kita juga perlu yang indah. Karena ada cahaya yang Allah berikan di muka bumi ini. Taman perlu diperindah. Dan memperindah segala sesuatu itu juga bagian daripada perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahwa Allah suka yang indah-indah. Tapi kemudian juga ada cahaya yang Allah berikan kepada kita ini yang berupa agama yang begitu mulia, dinul Islam. Diilustrasikan siapapun, bahkan dalam kondisi yang gelap, yang berliku-liku bahkan terjal, jika ia membawa secercah cahaya, dipastikan dia berjalan sampai pada tujuannya. Ia tidak akan terjerumus, dia tidak akan tergelincir karena ia ada cahaya. Dan sebaliknya yang tidak memiliki cahaya, dia akan meraba-raba, berjalan ia akan tergelincir, bahkan akan jatuh ke jurang yang dalam karena dirinya tidak bersama cahaya. Inilah kemudian Allah menegaskan dalam Al-Quran ayat pertama surah Ibrahim. Alif Lam Ra. Kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nas minadh-dhulumati ilan nuri bi'izni rabbihim ila siratil azizil hamid. Bahwa kitab Al-Quran yang diturunkan oleh Allah kepada Muhammad dan tentu menjadi pedoman rujukan kita sebagai umatnya adalah mengeluarkan manusia-manusia dari kegelapan kepada cahaya yang terang benderang. Masya Allah. Maka kemudian kita yang menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup kita, satu indikator bahwa kita telah berpindah dari alam kegelapan menuju cahaya yang terang benderang. Dan mari kita rasakan cahaya Al-Quran itu. Disinilah kemudian ulama memberikan 3 cahaya di muka bumi ini. Selama kita bersamanya, maka kita tidak akan meraba-raba menjalani kehidupan ini. Kita tidak akan tergelincir karena kita bersama 3 cahaya ini. Yang pertama adalah cahaya Al-Quran. Inilah di dalam doa kita bahwa Al-Quran adalah nur. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nura. Kita rasakan indahnya berinteraksi dengan Al-Quran pada bulan suci Ramadan. Kita tentu berupaya tidak hanya Ramadan, di bulan yang lain pun kita semua, keluarga kita, sanak kerabat kita berinteraksi dengan Al-Quran. Karena Al-Quran akan memberikan cahaya. Dia akan menerangi kita. Bahkan tidak hanya membacanya, mesti kita berusaha untuk mentadabburinya setiap hari, berusaha untuk menghafalnya, bahkan berjuang keras untuk mengamalkannya dan mendakwakan Al-Quran itu. Selama kita bersama Quran, dipastikan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan cahaya kehidupan kepada kita semua. Cahaya yang kedua Allah letakkan pada ilmu.
Sehingga ulama dalam kitab Ta'limul Muta'allim saat curhat kepada gurunya Imam Waqi, beliau menjelaskan al-ilmu nurun, bahwa ilmu itu adalah cahaya, wa nurullahi la yuqasi, dan cahaya Allah tidak diberikan kepada hamba-hamba yang bermaksiat. Sebagai kepala rumah tangga misalnya, mesti mengetahui ilmu bagaimana menjadi kepala rumah tangga, sehingga ia tidak terjerumus, tidak tergelincir membawa rumah tangga itu. Sebagai pemimpin mesti dia berilmu, karena ia butuh cahaya. Sebagai anak mesti juga memiliki ilmu bagaimana berbakti kepada kedua orang tuanya. Sebagai pengusaha mesti tahu ilmunya bagaimana berusaha, berbisnis, bermuamalah. Sebagai pendidik juga mesti tahu ilmunya. Kenapa? Agar kita tidak terjerumus. Tahu mana yang hak, mana yang batil, mana yang baik, mana yang buruk, mana rezeki yang halal, mana rezeki yang haram, mana yang merugikan orang lain dan mana yang memberikan manfaat kepada orang lain. Semuanya membutuhkan ilmu. Maka kemudian kita berusaha sebagai seorang ayah, seorang bapak, berinvestasi kepada putra-putri kita. Dipastikan putra-putri kita memiliki ilmu dalam mengarungi kehidupan ini, karena di sana ada cahaya. Sebagai seorang anak misalnya, mesti bersungguh-sungguh agar kiranya menjalani kehidupan ini tidak gelap, tidak meraba-raba, karena kita mengetahui ilmunya. Dan Allah sekali lagi meletakkan cahaya kehidupan itu berada pada ilmu. Dan yang terakhir adalah cahaya masjid. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakan wa hudan lil alamin. Bahwa di masjid itu, di lembah Bakkah yang saat ini disebut dengan Makkatul Mukarramah, sebagai tempat sujud, begitupun tempat yang saat ini kita melaksanakan salat Jumat adalah masjid penuh barakah, bahkan petunjuk bagi kehidupan kita, petunjuk bagi seluruh alam ini. Oleh karenanya mari kita makmurkan masjid. Ajak putra kita yang laki-laki, menantu kita yang laki-laki untuk memakmurkan masjid. Selama kita memakmurkan masjid, cahaya kehidupan akan melekat kepada kita. Sehingga Allah menegaskan, hanya orang yang beriman yang memakmurkan masjid itu. Innama ya'muru masajidallahi man amana bihi. Artinya orang yang memakmurkan masjid pasti ia beriman. Namun belum tentu yang mengaku beriman ia memakmurkan masjid. Sehingga inilah pengarang kitab Al-Wafi Syarah Hadis Arba'in Nawawi, bahwa seseorang yang melaksanakan sholat 5 waktu berjamaah di masjid, ia berada di atas cahaya. Hidupnya penuh pencerahan. Hidupnya tidak lagi meraba-raba, ia tercerahkan. Karena memang masjid oleh Rasulullah SAW, agenda kemasjidan adalah aktivitas surga. Salat berjamaah, ada taklim, ada zikir, ada mudzakarah, ada iktikaf. Tentu hari ini bagi hidupkan juga dengan kegiatan dakwah, sosial dan sebagainya. Dalam rangka memakmurkan masjid ini yang kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan cahaya pencerahan kepada kita. Semoga kita semua oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan cahaya Al-Qur'an, diberikan cahaya ilmu, dan tentu juga cahaya masjid. Kita tidak hanya ingin di masjid saja, tapi di rumah aktivitas-aktivitas ibadah itu juga hadir. Di tengah-tengah masyarakat pun juga demikian.
Inilah yang kemudian Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa Al-Qur'an membawa kita semua dari alam kegelapan menuju alam yang terang, yang penuh dengan terang kebenaran. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi al-ayati wa dzikril hakim. Wastaghfiru li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahi mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli syirki wal wafa. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina al-karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa ya ibadallah, ittaqullaha ta'ala haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن التابعين بإحسان الدين. الحمد لله رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك أنت السميع القريب. اللهم اعز الإسلام والمسلمين، اللهم اعز الإسلام والمسلمين وأذل الكفرة والمشركين وأعل كلمتك إلى يوم الدين وانصرهم على المعاندين. رب اختم لنا منك بالخير ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ادفع عنا الولاء والبلاء والوباء والفحشاء والمنكر والسيوف المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن في بلادنا هذا خاصة في إندونيسيا ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا واعطنا ولا تفتنا وارضنا وارض عنا. اللهم إنا ضعيف فقونا وإنا ذليل فاعزنا وإنا فقير فأغننا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم نور قلوبنا بالقرآن، اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله تعالى أكبر.